karena leluhur antum itu dari Sunan Giri, di mana Sunan Giri menurut Naat adalah daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata dikonfirmasi ke negara Maroko, juga Baghdad juga mengatakan benar memang narkoba yang dibentuk oleh narkoba Al-Jilani. Oh, ini Al-Jilani ya, narkoba terbesar dunia Al-Jilani. Ini gitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya ini sudah diakui sendiri oleh keluarga besar Al-Jilani sendiri. Ketika jenengan mengaku keturunan Al-Husaini dari jalur misalkan Sunan Ampel, ya Sunan atau siapapun ya dari Wali Songo, Sunan Ampel dari Ibrahim Asmorokondi kan itu kan, Samarkand itu di mana? Lucu dong kalau Samarkand itu di mana? Samarkand itu ya di Asia Tengah, di Uzbekistan. Ada narkobanya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Cara membedakan Habib asli dan juga palsu. Bagaimana caranya, Habib? Oke, karena di zaman sekarang ini banyak nih yang ngaku-ngaku Habib, yang nipu umat, ngerjain umat kesana kemari, ya. Pokoknya antum harus hati-hati. Sekarang saya tanya balik ke Ananda. Di situ saya lihat Ananda juga mencantumkan nama Sayyid di depan nama Ananda. Ananda dapat pengakuan Sayyid dari mana? Ananda punya nggak pengakuan sebagai seorang Sayyid dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf, dari leluhur ya, dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf leluhur Ananda? Dari mana coba? Dari Yaman atau dari Irak? Punya nggak? Seorang Sayyid Syarif itu biasanya punya. Kalau jalurnya Sayyidina Husain, ya itu ada kebanyakan dari Irak. Ini seluruh nakib ini ada rapatnya, ya kan? Ada konferensinya, ya kan? Dan ditahqiq bersama-sama, nggak gampang, ya kan? Nggak bisa. Saya ngaku cucunya Nabi di tempel di Jakarta. Kalau nggak ngakui saya cucu Nabi, kamu nggak dapat syafaat Nabi, bener nggak? Ya, saya sudah ketika sudah tidak percaya dengan Ar-Rabithah, ya terus buat apa? Berarti kita punya mazhab yang berbeda. Kalau punya mazhab yang berbeda, ngapain ribut? Ikhtilaf bainana itu biasa kok. Kalau kita berbeda pendapat itu biasa, jangan ribut gitu kan. Ikhtilaf bainana biasa. Ente mengklaim diri ente sebagai seorang dzurriyyah, ya buktikan saja. Jangan koar-koar dzurriyyah toh, tapi buktikan kalau antum memang seorang dzurriyyah dengan akhlak yang baik, dengan nasab yang benar gitu kan. Neng-neng yang duduk ini, dari dirinya sampai Prabu Siliwangi, lihat ada berapa leluhur yang telah mati di medan juang, ada berapa leluhur yang telah mati syahid dalam mempertahankan tanah Pasundan dan Jawa Barat ini, dalam mempertahankan Indonesia Raya ini, saudara. Maka kita kalau ada tes DNA diperintahkan oleh Gubernur Ridwan Kamil, turunan Sunan Gunung Jati, hei orang-orang Garut, tes DNA, aing hayang nyaho, siap keturunan saha, siap ente tes DNA, siap ente tes DNA. Oh, itu Alawiyah tahu, itu lihat itu Al-Idrisi. Al-Idrisi itu Sadah Al-Adarisah, itu di Mamlakah Al-Maghribi Asy-Syarifah. Itu ada namanya Raja Idris dulu, googling aja lah. Itu datuk saya itu. Nah, coba lihat ini. Ini adalah syahadah Qoror Tahqiq Nasab datuk saya. Nah, coba nih dilihat. Tuh ada Sayyid Syarif Sa'idullah Syahir Bisyaiban, Tunisia. Tuh lihat, tuh banyak stempel kan. Ini dari Persatuan Naqobah Sayyid-Sayyid seluruh dunia. Punya nggak? Ananda punya nggak yang kayak gini? Ini dari negara asal, bukan dari Jakarta. Nah, ini ada stempel dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf yang ada di Yaman. Kitab-kitab yang sezaman
dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan beraninya kowar-kowar, teriak-teriak, nyalain orang, sok paling bener, sok paling pinter, kan begitu. Yang lain salah semua. Jadi yang ngaji kitab nasab cuma ente doang, yang lain nggak pernah ngaji. Orang sedunia ini bahlul semua. Imam Ubaidillah yang makomnya masih ada sampai hari ini, di Yaman masih ada. Imam Ahmad bin Al-Muhajir Allah makomnya masih ada. Tiba-tiba antum katakan palsu. Jadi orang dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini menziarahi makam palsu, kan kurang ajar. Iya. Ini sudah 1000 tahun loh. Jadi bukan main-main ini. Saya tidak berani mengatakan tokoh fiksi apa enggak, tapi Said Ahmad bin Isa, dugaan. Menurut Said Ahmad bin Isa yang asli, Said Ahmad An-Nafar bin Isa Ar-Rumi. Ini menurut kesaksian dari Nakoba Al-Adarisa Indonesia yang sudah komunikasi dengan Najib Irak, makamnya ada di kota Najaf, kota suci Najaf. Ya, dekat sama makam Imam Ali. Itu makam besar, 1.500 hektar. Makam Ahlul Bait banyak di sana. Termasuk juga Imam Ali juga dekat situ. Itu. Nah, punya putra 3. Namanya Said Muhammad, Ali, dan Husain. Ada makamnya, ada keturunannya buat Nakoba. Dan mereka bersaksi tidak punya datuk, kami hanya 3 orang. Tidak ada anak 4 namanya Ubaidillah. Eksistensi para habaib Balawi dan Rabithah Alawiyah sepertinya makin terancam semenjak wacana pengkonfirmasian secara ilmiah perihal benarkah para habaib asal Hadramaut Yaman ini digulirkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tak ada satupun pihak Balawi yang memberikan jawaban untuk mematahkan keraguan umat. Dari tantangan soal debat ilmiah berdasarkan manuskrip dan kitab-kitab nazab kredibel, konfirmasi bukti catatan Nakoba dunia tentang keabsahan ketersambungan nasab mereka dengan Rasulullah, hingga tantangan untuk tes DNA sebagai alternatif terakhir, sebagaimana pernah dilakukan besar-besaran di Yordania dalam kasus pembuktian keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alih-alih memberikan informasi sebagaimana diminta dan dinanti-nantikan oleh para keturunan Wali Songo yang dituding sebagai zuriyah palsu Rasulullah. Lewat metode ilmiah, layaknya kaidah keilmuan para ulama, beberapa gelintir Habib Balawi justru menyikapi dengan berbalik menyerang penuh emosi, fitnah, provokasi, dan caci maki. Umat muslim khususnya kaum pribumi, para pengikut ajaran leluhur Wali Songo, dan para keturunannya pun dibikin semakin geragatan dengan tingkah pola para habaib, khususnya geng Petamburan, Rizik Sihab, Bahar Smith, Hanif Alatas, hingga bos besar mereka, Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah. Mereka malah sibuk bermain drama dan permainan narasi sesat. Nampak nyata ada upaya untuk ngeles, berkelit, dan menghindar dengan berbagai alasan. Kiai Haji Imaduddin dalam ceramah terbarunya kembali menegaskan tantangan bagi pihak mana saja untuk berani melakukan tes DNA demi menyingkap kebenaran dan agar segera usai polemik ini. Kiai Imad menegaskan agar kita putra-putri pribumi Nusantara jangan mau diperbudak oleh penjajahan gaya baru. Atas nama nasab suci Rasulullah, atas nama Ahlul Bait, membengkokkan sejarah, memalsukan hadis-hadis, mempelintir ayat-ayat suci untuk pembenaran bahwa mereka adalah ras mulia dan kita. Lalu dengan indoktrinasi yang masif dan sistematis, umat muslim pribumi Nusantara dianggap sebagai budak yang harus tunduk dan hormat kepada mereka. Jadi pecinta atau muhibin. Hal yang sama sekali tak diajarkan oleh Nabi SAW karena beliau, manusia paling suci saja, menganggap pengikut dan orang-orang beriman di sekelilingnya waktu itu sebagai sahabat, bukan muhibin. Indonesia tanah